2.3.A.9 Koneksi antar materi coaching oleh Martina Desi SE, CGP SMA Negeri 1 Biak, Kabupaten Biak Numfor. Pengertian coaching. Coaching adalah komunikasi dua arah yang merupakan sebuah proses kolaborasi dengan keterampilan komunikasi yang memberdayakan, yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis untuk membantu seseorang memaksimalkan potensi yang dimilikinya, sekaligus mengembangkannya agar dapat menolong dirinya sendiri dan menemukan kesadaran baru untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. 3 makna coaching. 1. Kemitraan. Hubungan antara coach dan coachee adalah hubungan kemitraan yang setara. 2. Memberdayakan. Coach bertanya secara reflektif dan mendalam sehingga coach mampu menginspirasi coach untuk menemukan jawaban-jawabannya sendiri. 3. Optimalisasi. Coach berusaha memastikan jawaban yang didapat coach diterapkan sehingga potensi coach berkembang secara optimal. Mengapa harus coaching? Murid bukanlah selembar kertas kosong. Murid memiliki latar belakang. Murid adalah sosok yang merdeka, dan murid memiliki kemampuan dan potensi. Coaching dalam konteks pendidikan. Peran coach atau pendidik di sekolah. 1. Memberikan tuntunan dan mengarahkan anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. 2. Meningkatkan kemampuan anak. 3. Melejitkan potensi anak. 4. Membantu anak mencapai kemerdekaan belajar. 4 kompetensi dasar coach. 1. Keterampilan membangun dasar proses coaching. 2. Keterampilan membangun hubungan baik. 3. Keterampilan berkomunikasi. Dan 4. Keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Perbedaan antara konseling, mentoring, dan coaching. Konseling lebih menggali mengenai permasalahan klien di masa lalu. Konselor membantu menyelesaikan masalah klien. Mentoring lebih memberikan arah, tips, atau pengalamannya pada mente. Mentor akan memberikan tips berdasarkan pengalamannya kepada mente. Coaching lebih menggali solusi masa depan seseorang yang berasal dari dirinya sendiri melalui bertanya. Coach akan mendorong coachee menyelesaikan masalahnya sendiri. Unsur utama yang mendasari prinsip komunikasi yang memberdayakan. 1. Hubungan saling mempercayai. 2. Menggunakan data yang benar. 3. Bertujuan menuntun para pihak untuk optimalisasi potensi. 4. Rencana tindak lanjut atau aksi. 4 komunikasi dalam praktik coaching. 1. Komunikasi asertif. 2. Pendengar aktif. 3. Bertanya efektif.
4. Umpan balik positif. Komunikasi asertif. Berkomunikasi secara asertif akan membangun kualitas hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih positif, karena ada kesepakatan bersama dan kesepakatan dalam pemahaman dari kedua belah pihak. Kualitas hubungan yang diharapkan dibangun atas rasa hormat pada pemikiran dan perasaan orang lain. Tips seorang coach. 1. Menyelaraskan emosi. 2. Menyamakan bahasa tubuh. 3. Menyamakan kata kunci. Teknik mendengar aktif. 1. Memberikan perhatian penuh pada lawan bicara kita dalam menyampaikan pesan. 2. Tunjukkan bahwa kita mendengarkan. 3. Menanggapi perasaan dengan tepat. 4. Parafrase. 5. Bertanya. Bertanya efektif merupakan kemampuan bertanya dengan tujuan tertentu. Ada 6 jenis pertanyaan efektif, yaitu pertanyaan terbuka, pertanyaan berfokus pada tujuan, pertanyaan reflektif, pertanyaan eksplorasi, pertanyaan yang mengukur pemahaman, dan pertanyaan aksi. Umpan balik positif bertujuan untuk membangun potensi yang ada pada coach dan menginspirasi mereka untuk berkarya. Aspek-aspek umpan balik. 1. Langsung diberikan saat komunikasi. 2. Spesifik. Fokus pada apa yang dikatakan. 3. Faktor emosi. Mengikut sertakan emosi yang dirasakan. 4. Apresiasi. Menyertakan motivasi positif. Model coaching dalam konteks pendidikan adalah model TIRTA. TIRTA singkatan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kaitan modul 1 dengan modul 2. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun tumbuhnya dan hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, peran seorang coach atau pendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Hubungan antara coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk menentukan 3 aspek pemetaan dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar menggunakan proses coaching, sehingga coach atau pendidik dapat mengoptimalkan potensi yang ada pada peserta didik dan menemukan solusi yang terbaik, sehingga dapat menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk pada pembelajaran dengan tepat. Pembelajaran sosial emosional dikaitkan dengan coaching. Ada 5 kompetensi sosial emosional, yaitu 1. Kesadaran diri, 2. Pengelolaan diri, 3. Kesadaran sosial, 4. Keterampilan sosial, dan 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.
Kompetensi sosial emosional digunakan oleh coach atau pendidik dalam proses coaching terhadap coachee agar terjadi pengendalian diri dan emosi untuknya dan juga untuk coach, serta menimbulkan rasa empati dan rasa sosialisasi serta mengambil keputusan yang tepat. Refleksi. Coaching dapat membantu profesi saya sebagai guru dalam menjalankan pendidikan yang berpihak kepada murid. Karena coaching adalah salah satu proses menuntun kemerdekaan belajar murid dalam pembelajaran di sekolah. Dengan coaching, saya dapat memetakan kebutuhan belajar anak dan menentukan strategi dalam pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar anak, serta membantu anak dengan menuntun dan mengarahkan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, dengan memaksimalkan potensi yang dimilikinya sekaligus mengembangkannya agar mereka dapat menolong dirinya sendiri dan menemukan kesadaran baru untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Demikianlah koneksi antar materi coaching. Kasumasa, sekian dan terima kasih.